Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Rani Nasiratul Hafidah dari Gugus Depan SDN 1 Parijata Wetan. Alamat di Purwoharjo. Hari ini saya akan menjawab tentang tugas yang ke-9 materi yaitu SKU, SKK, SPG, dan pelantikan. Soal ada 2, yaitu yang pertama jelaskan tata cara pemakaian TKU dan TKK dan TPG. Kemudian untuk soal yang kedua, bagaimana teknis upacara pelantikan siaga. Sebelum saya menjelaskan untuk soal yang pertama tentang tata cara pemakaian TKU, TKK, dan TPG, saya ingin menjelaskan dulu tentang pengertian SKU. SKU kepanjangan dari syarat kecakapan umum, di mana syarat kecakapan umum dilakukan minimal dan wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum, yaitu TKU, setelah melakukan ujian-ujiannya. Kemudian untuk pengertian dari SKK, yaitu kepanjangan dari syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik dan bakatnya untuk mendapatkan yang namanya TKK, yaitu tanda kecakapan khusus, yang diperoleh setelah melalui ujian-ujian. Kemudian yang terakhir yaitu SPG. SPG itu syarat pramuka siaga. Merupakan syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang anggota pramuka untuk memperoleh tanda pramuka Garuda yang diperoleh sesuai dengan golongan usianya. Penerima tanda kecakapan umum anggota pramuka harus melalui ujian keterampilan berdasarkan syarat kecakapan umum, begitu pula dengan TKK maupun TPG. Untuk SKU disusun menurut pembagian golongan usia, yaitu usia siaga, usia penggalang, usia penegak, dan pandega. TKU untuk siaga yaitu terdiri atas siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. TKU diperoleh setelah menyelesaikan SKU kemudian dilantik dan memperoleh tanda yaitu namanya mayang. Di mana untuk siaga mula itu 1 strip, kemudian untuk bantu itu 2 strip, untuk tata itu 3 strip. TKU untuk penggalang tergolong menjadi 3. Yang pertama adalah TKU ramu, kemudian TKU rakit, dan yang terakhir TKU terap. Tanda yang diperoleh namanya yaitu manggar. Manggar yang terurai atau bunga kelapa. Di mana manggar tersebut ada 3 golongan atau ada 3 bentuk, di mana manggar ramu itu ada 1 bengkoknya, kemudian untuk manggar rakit itu 2 bengkoknya, dan manggar terap itu 3 bengkoknya. Kemudian untuk SKU penegak itu ada 2 golongan, yaitu bantara dan laksana. Dan untuk SKU pandega itu ada 1 tingkat. Ya, pandega ialah tingkat pandega. Nah, untuk itu tadi berarti untuk TKK
siaga ada 3 golongan, namanya yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata, yaitu mayang TKU-nya. Untuk TKU penggalang itu namanya manggar. Manggar itu pun ada 3 golongan, yaitu golongan ramu, golongan rakit, dan golongan terap. Kemudian untuk TKU penegak ada golongan bantara dan laksana. Kemudian dan TKU pandega ada 1 tingkat, ya pandega itu. TKU dimiliki peserta didik dengan melalui ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan atau secara pribadi sesuai dengan kemampuan dan permintaan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, untuk SKK dan TKK. SKK kepanjangan dari syarat kecakapan khusus, dan TKK adalah tanda kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, dan keterampilan dan kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. TKK sebagai alat pendidikan merupakan dorongan bagi para pramuka sebagai pendorong semangat. Di dalam TKK ada 5 bidang. Yang pertama yaitu bidang agama atau bidang spiritual, bidang moral. TKK tersebut berwarna kuning. Kemudian yang kedua ada bidang patriotisme, bidang seni budaya. TKK tersebut berwarna merah. Dan yang ketiga ada TKK patriotisme. Yang ketiga ada TKK keterampilan, TKK teknik pembangunan. TKK tersebut berwarna hijau. Yang keempat ada bidang ketangkasan, bidang kesehatan. TKK tersebut berwarna putih. Dan yang terakhir ada TKK bidang sosial, kemanusiaan, gotong royong, ketertiban, dan perdamaian dunia. TKK tersebut berwarna biru. TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu siaga. TKK siaga berbentuk segitiga. Kemudian untuk TKK penggalang dan TKK penegak mempunyai 3 tingkat. Tingkat yang pertama yaitu tingkat purwa, tingkat yang kedua madya, dan tingkat yang ketiga yaitu utama. Dari ketiga tingkat tersebut mempunyai perbedaan tingkatan di dalam tingkatan penggalang dan penegak. Perbedaannya adalah kalau penggalang dan penegak itu berbeda pada bingkainya. Kalau dalam tingkatan penggalang itu berwarna merah, kemudian kalau pada tingkatan penegak itu berwarna kuning. TKK yang dimiliki pramuka harus terjamin bahwa kecakapan dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang sudah memakai TKK berarti dia harus mempertanggungjawabkan hasil yang diperoleh dari TKK tersebut. Dan hasil tersebut adalah hasil yang sudah pernah dicapai. Kemudian yang terakhir yaitu SPG atau TPG. SPG itu syarat pramuka siaga. Kemudian hasil yang diperoleh dari syarat, kemudian dia akan mendapatkan yang namanya TPG, tanda pramuka Garuda. Mohon maaf, SPG adalah syarat pramuka Garuda, dan syarat pramuka Garuda setelah memperoleh akan mendapatkan tanda pramuka Garuda. Seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai pramuka Garuda, yakni pramuka yang dapat menjadi tauladan dan berhak menyandang TPG, tanda pramuka
Garuda. SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Golongan usia Garuda yaitu golongan yang pertama, golongan siaga. Golongan siaga tandanya berwarna hijau. Untuk golongan penggalang tandanya pada dasarnya yaitu merah. Kemudian untuk golongan penegak tanda dasarnya berwarna kuning. Dan yang terakhir golongan pandega itu berwarna coklat. Pemegang TPG berkewajiban yang pertama yaitu menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuan agar menjadi tauladan. Kemudian yang kedua, dapat mendorong, membantu dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi SPG. Kemudian untuk soal yang kedua, bagaimana teknis upacara pada pramuka siaga? Sebelum menjelaskan teknis upacara pada pramuka siaga, saya jelaskan dulu pengertian upacara terlebih dahulu. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan teratur dan tertib untuk membentuk tradisi dan budi pekerti yang baik. Upacara dalam perindukan siaga ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu upacara pembukaan dan penutupan. Kemudian yang ketiga adalah upacara pelantikan. Yang keempat upacara kenaikan. Yang kelima pemberian tanda kecakapan khusus. Yang keenam pindah ke golongan penggalang. Upacara pembukaan ataupun penutupan biasanya dilaksanakan setiap latihan pramuka. Kemudian upacara pelantikan biasanya dilakukan ketika seorang anggota pramuka telah selesai melakukan atau telah selesai mendapatkan hasil dari penyelesaian mengisi SKU. Kemudian untuk upacara kenaikan misalnya seperti dari siaga mula naik ke siaga bantu. Kemudian sedangkan upacara tanda kecakapan khusus yaitu upacara yang sudah melakukan di mana dia sudah mengisi atau sudah melakukan tes di dalam SKK atau syarat kecakapan khusus, kemudian dia memperoleh tanda kecakapan khusus. Contoh, SKK berkemah, dia akan memperoleh tanda kecakapan khusus berkemah. Kemudian yang terakhir yaitu pindah ke golongan yang lebih tinggi. Contoh dari siaga menuju ke golongan penggalang. Dia seperti itu akan melakukan sebuah upacara. Nah, berdasarkan PP tentang upacara pramuka, dalam gerakan pramuka mengandung unsur-unsur terbentuknya salah satunya adalah bentuk barisan. Bentuk barisan dalam pramuka siaga yaitu berbentuk sesuai dengan perkembangan jiwa peserta didik. Bentuk barisan dalam pramuka siaga adalah lingkaran. Karena di dalam pramuka siaga, peserta didik memusatkan perhatian dan perkembangan jiwanya yang masih terpusat pada kedua orang tua atau kepada keluarga atau kepada pembinanya. Seperti itu penjelasan saya tentang tugas yang ke-9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.